Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang terkait dengan puasa Ramadan dalam surat Al-Baqarah itu mulai 183 sampai 187. Namun yang menarik di 186 Allah sisipkan terkait dengan doa. Asbabun nuzul ayat ini dalam tafsir At-Tabari disebutkan ketika ada seorang Arab Baduy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Arab Baduy ini, yakni Arab gunung, dia tanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita bisa berbisik?" Jadi kalau dekat bisik-bisik aja gitu. Ataukah Tuhan kita itu jauh sehingga kita harus memanggilnya? Maka Nabi SAW diam pada saat itu, kemudian turunlah ayat 186, Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, Nabi disuruh jawab fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i dadaan. Aku akan memperkenankan bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya dua. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan mereka beriman kepadaku. Semoga mereka mendapatkan kebenaran dengan petunjuk yang Allah berikan. Nah, jadi dari ayat 186 ini Allah sisipkan tentang doa. Maka kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya ada keterkaitan yang sangat dekat antara doa dengan puasa Ramadan. Ya. Dalam hadis yang lain, yakni hadis yang berasal dari Abu Hurairah, hadisnya sahih Muslim. Kata Nabi, "Idza madha syatrul laili aw sulusahu," apabila telah berlalu setengah malam atau sepertiganya malam terakhir, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Fayaqul, kemudian Allah bertanya, "Hal min sa'ilin yu'ta?" Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta, maka yu'ta, nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nanya lagi, hal min da'in yustajabu lahu. Adakah di antara hamba-hambaku yang berdoa nanti akan dijawab doanya. Yang ketiga ditanya lagi, hal min mustaghfirin yughfaru lahu. Adakah di antara hamba-hambaku yang beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan padanya. Waktunya hatta yanfajir subuh. Waktunya berlangsung sampai terbit fajar, terbit subuh. Nah, jadi ada kedekatan antara doa dengan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Kalau saya yakin mungkin tidak semua kita kalau di luar bulan Ramadan bisa bangun jauh sebelum subuh. Tapi saat Ramadan saya yakin bangunnya jauh sebelum subuh. Kenapa? Harus sahur. Apalagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu bangunnya lebih dulu. Jam berapa, Bu, bangunnya, Bu? Jam 3, Masya Allah. Biasanya jam berapa, Bu? Ya,
Maka nanti kalau udah selesai nyiapkan sayurnya, 3 hal yang bisa dilakukan. Ibu minta kepada Allah, ibu berdoa kepada Allah, ibu mohon ampun kepada Allah. Itu 3 hal yang bisa dilakukan. Kalau di luar bulan Ramadan belum tentu bisa bangun itu. Tapi saat Ramadan ini lagi keberkahan Ramadan. Ya. Bapak-bapak juga gitu. Ya, karena ada sahur ya mau nggak mau bangunnya sebelum subuh. Kalau enggak mungkin siangnya kelaparan, kehausan, maka digunakan waktu itu. Baik, itu terkait dengan doa. Nah, dalam konteks doa dengan puasa Ramadan juga dijelaskan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Hadisnya yang pertama dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok, 3 orang yang doa mereka nggak ditolak oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu doanya nggak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya berarti, kalau pemimpinnya zalim gimana? Ya. Ini di zaman Umar terjadi. Ketika saat itu hujan nggak turun-turun, maka masyarakat datang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, coba tolong berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka Umar ibn Khattab menyuruh masyarakatnya untuk pergi sama-sama melaksanakan salat istisqa, yakni salat minta hujan. Nggak lama setelah salat istisqa, hujan pun turun. Kenapa? Doa pemimpinnya la turaddu, nggak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, kita merindukan ya pemimpin yang adil nih, biar Indonesia selesai urusannya ya. Karena apa? Diantaranya ya doa dari pemimpin-pemimpin yang adil tadi. Baik. Yang kedua siapa? Yang keduanya wasaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai berbuka, ini waktunya juga tidak akan ditolak oleh Allah ketika dia berdoa. Jadi sejak subuh tadi sampai maghrib itu waktu-waktu yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Nanti kita jelaskan setelah ini alasan kenapa kita berdoa. Karena sesuai dengan judulnya, ini masih pengantarnya. Jadi ya, kenapa disebutkan waktu-waktu antara subuh sampai nanti itu berbuka, itu waktu yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdoalah. Yang ketiga siapa? Wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Ini bahaya juga nih, hati-hati ya. Jadi jangan pernah berbuat zolim pada siapapun. Kalau orang terzolimi, ngangkat tangan berdoa kepada Allah, beres tuh urusan. Ibu-ibu minyak goreng naik dizolimi enggak? Angkat tangan aja berdoa kepada Allah. Beres urusan, Pak. Ya, jangan main-main. Pokok orang-orang yang diberikan kepercayaan ngurusin umat, main-main dengan umat ini, Allah nggak tidur gitu. Ya, hati-hati. Baik. Yang berikutnya Allah jelaskan lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan lagi dalam hadis yang lain, Sunan Ibni Majah juga. Hadisnya dari Abdullah ibni Amr ibn al-As. Nabi bersabda, Inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Ya. Jadi kata Nabi, sungguh bagi orang yang berpuasa itu 'inda fitrihi, saat berbuka, la da'watan ma turaddu, sungguh doanya tidak akan ditolak. Kalau tadi dari subuh sampai maghrib, nah ini saat berbuka, ini prime time. Jadi waktunya lebih mahal. Ya, kalau pasang iklan jam 6 malam sampai jam 8 malam itu lebih mahal pasang iklannya ketimbang yang pasang iklannya jam 11 malam. Ya nggak ada yang mau ngeliat. Nah ini sama, jadi saat berbuka itu doanya nggak ditolak. Nah ini pesan saya ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Ini lagi-lagi keberkahan Ramadan. Biasanya kalau yang kerja diberikan waktu pulangnya lebih awal, maka gunakan. Jadi kalau bisa 10-15 menit menjelang berbuka puasa itu hidangan berbukanya sudah rapi. Kemudian ayahnya mimpin doa.
Ya, nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ayahnya mimpin doa, istrinya nanti mengaminkan, anak-anaknya mengaminkan. Ini dikaitkan kenapa? Karena berdoa kepada Allah agar Allah selesaikan kebutuhannya, Allah selesaikan permasalahannya. Doa pada saat itu. Ya, doakan nanti ya Allah, misalkan apa kita butuhnya. Ya, sebutkan. Nah, istri saya ya Allah yang sedang skripsi, semoga dimudahkan ya Allah. Nah, nanti anak saya yang pertama semoga lulus ya Allah, nilainya mumtaz ya Allah, terima pengabdiannya juga baik ya Allah. Ya Allah, anak yang kedua semoga bisa menghafal Quran, diberikan kekuatan untuk murojaahnya gitu, dan mudah-mudahan bisa masuk Gontor tahun ini gitu. Ya Allah, yang ketiga anak saya Wildan Hafiz Mutakin, mudah-mudahan bisa masuk ke SD Tahfiz. Begitu berdoa kepada Allah. Nah, tinggal anaknya mengaminkan, istrinya mengaminkan. Kenapa? Saat itu berdoa, doanya nggak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jamaah sekalian, berikutnya apa alasannya? Kenapa kita berdoa? Yang pertama alasannya karena doa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya yakni surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Ya, jadi Ghafir atau surat Al-Mu'min. Itu surat 40 ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan jawab, kata Allah. Yang pertama itu merupakan perintah dari Allah agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan jamin. Maknanya apa? Kalau Allah sudah membuka pintunya untuk dibuka, silakan, Allah sudah buka pintunya untuk meminta. Kalau Allah sudah mempersilakan, berarti Allah memiliki apa yang akan diminta oleh hambanya. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan silakan, apa yang bisa saya bantu? Kira-kira orang ini sudah menyiapkan dirinya untuk dimintakan bantuan. Ya. Nah, ketika Allah mengatakan berdoalah kepadaku, niscaya aku akan jawab, berarti apa? Allah siap untuk diminta, dan Allah paling senang kalau diminta gitu. Ini kebalikan dengan kita makhluk. Kalau makhluk sekali, dua kali dikasih, tiga kali mikir, empat kali bilang ayah nggak ada. Ya, 5 kali tutup pintunya. Udah. Ya. Ingat nggak apa-apa, karena kita makhluk. Kalau Allah Al-Khaliq Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, bahkan yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepadanya semua yang di langit, semua yang ada di bumi, semuanya minta. Wa huwa fisya'an, dan Allah dalam keadaan sibuk setiap saat. Tapi Allah nggak lelah. Karena apa? Karena dialah Allah yang maha segalanya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hadza min fadlillahi tabaraka wa ta'ala wa karamihi. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya, wa annahu nadaba ibadihi, ya, agar Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya bidu'ai ila du'aihi, agar berdoa kepadanya. Jadi Allah menganjurkan agar hamba-hambanya ini berdoa. Tidak hanya menganjurkan, tapi watakaffala lahum bil ijabati, dan Allah menjamin, menanggung, ya, keperluan tadi dengan doa yang diminta. Jadi bukan sekedar janji. Janjinya Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah itu nggak pernah ingkar janji. Jadi kalau Allah sudah mengatakan itu minta, niscaya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan yang kedua kenapa kita berdoa, karena setiap kita tuh punya kebutuhan. Saya punya kebutuhan, istri saya punya kebutuhan, anak pertama punya kebutuhan, anak kedua punya kebutuhan gitu. Mungkin mantunya, kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, semua punya kebutuhan. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memenuhi kebutuhan itu. Ya. Tapi doa yang saya maksud tidak hanya untuk kepentingan dunia. Kalau kepentingan dunia jelas, kalau sakit berobat semoga sembuh. Kalau mau pinter ya sekolah semoga jadi pinter, dan seterusnya. Kalau lapar ya makan, kalau nggak punya uang ya bekerja. Itu kebutuhan-kebutuhan di dunia. Tapi yang tidak kalah penting adalah berdoa agar Allah memenuhi kebutuhan kita nanti pada hari kiamat atau hari akhir.
Makanya diantaranya Nabi berdoa, wa aslih li akhiratalli. Ya Allah, perbaikilah kehidupan akhirat kami, akhiratku, karena akhirat itu merupakan tempat kembali kami. Minta diberikan kebutuhan ini dicukupi oleh Allah apa? Ya Allah, pertemukan kami kelak dengan Rasulmu saat menuju mahsyar. Ya, bertemu dengan Rasulullah, diberikan air dari telaga Kautsar. Yang kata Nabi, siapa yang meminum air dariku tidak akan pernah haus selama-lamanya. Padahal jarak matahari itu 1 mil. Orang tergenang dengan keringatnya. Ada yang sebatas lututnya, sebatas pinggangnya, sebatas setengah telinganya. Itu minta. Ya Allah, selamatkanlah kami ketika melintasi Sirat. Ya Allah, masukkanlah kami bersama anak cucu kami ke dalam surgamu. Ini kebutuhan kita. Ya, kan nggak pengen kita pisah ya sama keluarga ya. Kalau saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu naik kereta satu keluarga. Bapak di gerbong pertama, ibu gerbong kedua, anak pertama gerbong ketiga, anak kedua gerbong keempat, anak ketiga gerbong kelima. Padahal Jakarta Cirebon, mau nggak naik kereta kayak gitu? Ngapa nggak mau? Cuman 4 jam, dipisahin nggak mau. Kebayang nanti ya kalau di akhirat. Makanya biar nggak pisah gimana? Bareng-bareng satu keluarga berdoa kepada Allah. Gitu. Ya. Jadi jangan soleh sendirian. Suaminya soleh, istrinya soleh, anak-anaknya soleh, cucu-cucunya soleh. Saya kasih ilustrasi lagi. Bapak ibu punya anak 3. Semuanya janji mau datang. Ya, 3-tiganya mau datang besok Idul Fitri, 1 nggak datang, gimana Bu rasanya Bu? Hampa, masya Allah. Udah punya, nih Kiki udah punya mantu nih. Ya, kebayang ya, anaknya 3, semuanya datang, 1 nggak datang, ada yang kurang, gitu maksudnya. Ya, itu ada yang kehilangan. Begitulah kira-kira. Kita nggak pengen berpisah. Nah, kalau bisa satu keluarga ngumpul. Yang terakhir, kenapa kita berdoa? Karena setiap kita punya permasalahan. Nah, gitu. Ya, jelas ya. Kalau tadi kebutuhan, yang satu permasalahan. Berdoa kepada Allah agar permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, tinggal nanti tingkat keyakinannya kepada Allah ini yang perlu kita perbaiki. Kadang kita sok pintar dan sok hebat sih, minta kepada Allah tapi dengan cara berpikir kita. Padahal Nabi mengajarkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, minta tolonglah hanya kepada Allah. Kalau kau minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kau mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah ini ya Allah. Tolong selesaikan masalah saya. Apa masalah saya? Mungkin saya yang kurang bersyukur, saya yang kurang sabar, saya yang masih suka pemarah, saya yang kalau idenya nggak diterima, left dari grup. Ada nggak? Masya Allah. Nah, itu penyakit hati itu, cuman nggak sadar kadang. Jadi idenya maunya diterima terus, kalau nggak diterima boykot. Masya Allah. Ya Allah, semoga Allah membersihkan dan mensucikan hati-hati kita dengan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.